Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughatal arabiyyah afdalul lughat wa hiya lughatul Qur'ani wal hadits wa la siyama lughatu ahlil jannah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mubasyaratan faqat. Perkenalkan, nama saya An-Namira dengan NIM 19200-038 akan menjelaskan tentang pemali dalam budaya Bugis. Langsung saja untuk yang pertama, yakni pengertian pemali. Sistem norma dan aturan adat pada suku Bugis yang disebut Pangadereng melahirkan budaya siri agar tidak tertimpa rasa malu dan terhina akibat perbuatannya. Oleh karena itu, dalam mengasuh anak-anak, orang tua di suku Bugis sangat menekankan perilaku atau kebiasaan dalam bertutur kata atau perbuatan yang disebut pemali. Pemali yang dalam bahasa Indonesia dipersepsikan dengan istilah pamali adalah istilah yang digunakan masyarakat tradisional untuk menamai kumpulan pantangan dan larangan adatnya. Pemali digunakan untuk menyatakan larangan atau pantangan terhadap seseorang dan masyarakat untuk melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan dan nilai adat atau tradisi yang diwarisi dari nenek moyang. Diyakini bahwa pelanggaran terhadap pemali akan mengakibatkan ganjaran atau kutukan dan keyakinan tersebut selalu dipegang teguh. Sebagai suatu tradisi yang turun-temurun, pemali mengandung ajaran akan nilai dan falsafah hidup yang menjadi pegangan para leluhur. Salah satu sumber nilai yang utama dalam kebudayaan Bugis yang kemudian dialihkan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya adalah paseng atau pap pangaja. Paseng bersama dengan pap pangaja itu termaktub di dalam lontara dalam rangka pewarisan nilai-nilai dasar kebudayaan masyarakat Bugis Makassar. Paseng diartikan nasihat dan petaruh atau dengan arti wasiat yang dipertaruhkan. Ia menekankan tentang keharusan dan pantangan. Dengan demikian, pemali adalah bagian dari paseng yang pantang untuk dilanggar. Sekaitan dengan paseng atau paseng, jika seseorang atau masyarakat ternyata melanggar segala hal-hal yang dianggap tabu itu, mereka mendapat teguran disertai ucapan tajeni Pak Dimundrina, yang artinya tunggu akibatnya. Jika mereka telah ditimpa sesuatu yang tak diinginkan, maka masyarakat mencemoohnya dengan ucapan nakenai papasang, yang artinya sudah ditimpa salah satu isi pesan. Sedangkan orang yang melanggar pantangan disebut fase atau tau macilata atau orang yang sial. Selanjutnya, pembagian pemali. Pemali itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, pemali dalam bentuk perkataan. Pemali bentuk ini berupa kata-kata yang dilarang atau pantang untuk diucapkan. Kata-kata yang pantang untuk diucapkan itu antara lain contohnya balau atau tikus maupun buaja atau buaya. Misalnya menyebut kata balau atau tikus dipercaya masyarakat akan mengakibatkan gagal panen karena serangan hama tikus. Begitu pula menyebut kata buaja dapat mengakibatkan sang makhluk marah sehingga akan meminta korban manusia. Yang kedua, pemali dalam bentuk perbuatan. Pemali bentuk perbuatan atau tindakan merupakan tingkah laku yang dilarang untuk dilakukan guna menghindari datangnya bahaya, karma, atau berkurangnya rezeki. Kemudian selanjutnya, adapun contoh-contoh pemali. Beberapa contoh pemali yang bisa saya sebutkan yakni yang pertama, Ria pembaliangi anak darai makelong tidak purengnya narik pemanasui, yang memiliki arti pantangan bagi seorang gadis menyanyi di dapur apabila sedang memasak atau menyiapkan makanan. Masyarakat Bugis menjadikan pantangan menyanyi pada saat sedang memasak bagi seorang gadis. Akibat yang dapat ditimbulkan dari pelanggaran terhadap larangan ini adalah kemungkinan sang gadis akan mendapatkan jodoh yang sudah tua. Secara logika, tidak ada hubungan secara langsung antara menyanyi di dapur dengan jodoh seseorang. Memasak merupakan aktivitas manusia, sedangkan jodoh merupakan faktor nasib, takdir, dan kehendak Tuhan. Jika dimaknai lebih lanjut, pemali tersebut sebenarnya memiliki hubungan erat dengan masalah kesehatan. Menyanyi di dapur dapat mengakibatkan
ludah kemudian terpercik ke makanan. Dengan demikian, perilaku menyanyi pada saat memasak bisa saja mendatangkan penyakit. Namun, ungkapan atau larangan yang bernilai bagi kesehatan ini tidak dilakukan secara langsung, melainkan diungkapkan dalam bentuk pemali. Yang kedua, pemali liuk mopang ananae nasaba mengati mata indokna, yang artinya pantangan bagi anak-anak berbaring tengkurap sebab ibunya akan cepat meninggal. Pemali ini berfungsi mendidik anak untuk menjadi orang yang memegang teguh etika, memahami sopan santun, dan menjaga budaya. Anak merupakan generasi yang harus dibina agar tumbuh sehingga ketika besar dia tidak memalukan keluarga. Kemudian contoh yang terakhir yakni pemali matulak bangi tawe nasaba macilakai, yang artinya pantangan bertopang dagu sebab akan sial. Bertopang dagu menunjukkan sikap seseorang yang tidak melakukan sesuatu. Pekerjaannya hanya berpangku tangan. Perbuatan ini mencerminkan sikap malas, tidak ada hasil yang bisa didapatkan karena tidak ada pekerjaan yang dilakukan. Orang yang demikian biasanya akan hidup menderita. Baiklah, mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Syukran ala husni ihtimamikum wa syukran ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.